Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Bulughul Maram. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah yang pahalanya kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, a'immatul mujtahidin, para aulia, para ulama, khususnya ulama yang pada malam hari ini kitab karangannya kita yakan kepada guru-guru kita semuanya, masyayikh kita, kemudian orang-orang tua kita dan keluarga kita yang telah mendahului kita semuanya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada malam hari ini kita akan mengkaji bab baru, ya, yaitu bab tentang haid, ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara haid. Jadi kelihatan Bapak Ibu sekalian, kelihatan nggak ya? Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Ustaz. Kedengeran. Oke, kedengeran. Mohon maaf ada gangguan. Babul haidi. Jadi kalau disebut al-haid itu adalah bentuk masdar, ya, atau kata dasar. Kata kerjanya hadat. Ya, kata kerjanya hadat atau telah mengalami haid. Suaranya Ustaz. Suaranya tidak ada, Ustaz. Sudah kedengeran belum? Sudah, Ustaz. Ya,
haid ini penting dibahas karena berkaitan dengan amal ibadah ya, kaum perempuan, terutama ibadah sholat, ibadah puasa, ya, dan juga terkait dengan kadang-kadang urusan muamalah, sebagaimana ya dalam permasalahan talak dan iddah. Tetapi di sini ya babul haid ini dimasukkan dalam pembahasan toharoh. Ya berarti kaitannya dengan bersuci, ya, bersuci untuk menjalankan ibadah sholat. Ada beberapa ya ketentuan terkait dengan haid ini. Sebagaimana ya yang akan kita bahas hadis-hadisnya nanti. Mungkin ada yang mau membacakan ya hadisnya untuk kita semuanya, sukarelawan. Silakan An Aisyata. Ada yang mau membacakan? Tidak ada ya. Oke, baik saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh tustahadu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidi damun aswadu yu'rafu faidha kana dzalika fa'amsiki anis salati faidha kana al-akharu fatawaddai wa sholli. Rawahu Abu Dawud wan Nasaiyu wa sahahahu Ibnu Hibbana wal Hakimu wastankarahu Abu Hatimin. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang perempuan bernama Fatimah binti Abi Hubaysh ini mengalami istihadah, ya, kanat tustahadu mengalami istihadah. Ini kalau kita lihat ya kata-katanya tustahadu seakar dengan kata hadat ya atau haid. Huruf aslinya ha ya dot ya. Hurufnya sama. Tetapi diikutkan pola kata yang beda. Hadat ini mengikuti sulasi. Tustahadu ya ini mengikuti sulasi mazid. Maknanya beda. Kalau hadat ya keluar darah haid. Cuman kalau istahada yastahidu istihadatan ini bukan keluar darah haid. Ya, bukan keluar darah haid tetapi keluar darah istihadah namanya. Kalau darah haid itu artinya ya darah ya yang keluar secara alami dari kemaluan seorang perempuan pada waktu-waktu yang tertentu. Ya, waktunya ada jadwalnya. Dan itu normal, ya, itu normal. Itu darah haid. Nah, kalau istihadah ini adalah keluarnya darah atau darah yang keluar dari kemaluan perempuan selain pada waktu haid. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, waktu haid itu minim-minimnya
24 jam ya. Maksimal 15 hari. Umumnya sekitar seminggu atau 7 hari. Nah, ini waktu tertentu ya, yang mana setiap bulan perempuan normalnya keluar darah haid. Kalau ada perempuan keluar darah melebihi 15 hari, ya maka kelebihannya itu dihitung sebagai darah haid. Nah, ini fenomena yang tidak terjadi hari ini saja, ya, tapi sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya dialami oleh seorang sahabiah yang bernama Fatimah binti Abi Hubesh. Beliau mengalami ya kejadian istikhadah ini. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah, ya, afala adhu afa ada as-sholah, apakah saya ini sudah terbilang suci sehingga boleh melakukan sholat, ataukah saya ini masih dihukumi haid? Istikhadah ini apakah sama dengan haid? Sehingga saya harus meninggalkan sholat. Afa adai as-sholah. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah, inna damal haidi damun aswadu yu'raf. Jadi Rasulullah ini ya memperhatikan juga ternyata urusan kaum perempuan ini, termasuk urusan haid ini dan istikhadah. Beliau mengenal ya adat istiadat, kebiasaan kaum perempuan yang mengalami haid, bisa membedakan gitu ya, tahu. Beliau mengatakan sesungguhnya darah haid itu adalah darah yang hitam pekat, ya, merah, sangat merah, bahkan kadang-kadang hitam pekat. Kalau di sini dikatakan damun aswadu, darah yang hitam gitu ya. Yu'raf, yang dikenal oleh kaum perempuan. Perempuan pasti tahulah ya yang darah haid ini. Fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah. Nah, kalau muncul darah kategori itu, dari darah haid itu, maka tahanlah untuk tidak sholat. Ya. Tahanlah untuk tidak sholat. Artinya di sini Rasulullah memerintahkan untuk ya tidak melaksanakan sholat, dilarang gitu ya. Fa'amsiki anis sholah. Nah, ini terkait dengan ibadah gitu ya. Jadi darah haid itu kalau keluar ini ada implikasinya, ada dampaknya, yaitu dilarang sholat. Ini termasuk mawanek ya, sesuatu yang menjadi pelarang, pencegah seseorang melaksanakan ibadah sholat. Nah, kalau ada orang yang sholat ya, padahal dia tahu haid, tahu hukumnya, ya malah berdosa ya, malah berdosa. Karena di sini perintahnya ya disuruh meninggalkan ya sholat, malah tidak boleh sholat. Fa'idha kana al-akharu, kalau yang keluar itu darah selain yang hitam pekat itu ya, fatawaddo'i, maka berwudulah, wasolli, dan sholatlah. Artinya
Rasulullah di sini membedakan antara darah haid dengan istikhadah itu berdasarkan karakteristik darah itu sendiri. Kalau yang keluar adalah darah kuat ini artinya warnanya merah gitu ya atau kehitam-hitaman merahnya. Ini disebut sebagai darah kuat. Maka ini berarti darah haid. Harus meninggalkan sholat. Tetapi kalau darahnya lemah, darahnya kuning misalnya, ya, atau puyeh, maka ini berarti termasuk darah istikhadah. Fatawadoi wasoli. Maka karena bukan haid, ya diperintahkan untuk wudhu dan untuk sholat. Ya. Nah ini agak unik gitu ya. Kalau kita belajar ilmu fikih atau yang umum di lingkungan kita, haid dan istikhadah itu dibedakan ya berdasarkan waktu. Kalau masih dalam rentang waktu 15 hari, batas waktu maksimal haid, itu darah haid. Selain itu, ya, itu istikhadah, ya, darahnya darah istikhadah. Nah di sini ternyata Rasulullah ya menggunakan indikator yang lain untuk membedakan darah haid dan darah istikhadah. Tetapi ya bisa dijamak ya, dikumpulkan, dikompromikan. Maksudnya di sini adalah ya ketika untuk perempuan yang misalnya bingung banget ya, bingung banget atau untuk perempuan yang baru pertama kali mengalami istikhadah ya, sehingga dia tidak bisa membedakan darah haid dan darah istikhadah. Sehingga cara membedakannya dilihat dari sifat karakter darah yang keluar. Ini cara gampang gitu ya yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi dari potongan kedua hadis ini faidza kana al-akharu fatawaddoi wasolli. Ya. Kalau yang keluar adalah darah istikhadah, maka dia berkewajiban melaksanakan ibadah sholat. Ya. Hukumnya sama dengan orang yang suci, ya, perempuan yang tidak haid. Ini hukumnya sama dengan orang yang beser, ya, keluar hadas terus menerus, ya, tidak berhenti. Tetapi tetap kewajiban melaksanakan sholat. Nah, maka caranya ya kalau istikhadah ya dibersihkan dulu kemaluannya, ditutup yang rapat ya sekiranya tidak keluar ya, tidak melebar kemana-mana. Baru kemudian ya berwudu dan sholat seperti biasanya. Kalau penutupnya itu terdapat darah, nah ini termasuk ya najis yang dimakfu. Sama seperti orang yang beser ya, hukumnya atau caranya seperti itu tadi. Dibersihkan dulu, kemudian ditutup pakai penutup, baru kemudian wudhu dan melaksanakan ibadah seperti biasanya. Nah, ini jangan sampai kita nggak bisa membedakan gitu ya. Keluarga kita tidak bisa membedakan mana darah haid dan mana darah istikhadah. Ini perlu ya. Laki-laki juga perlu tahu gitu ya. Sebagai suami atau calon suami ini wajib tahu biar nanti ya bisa membedakan
bisa ngajari keluarganya gitu ya kalau yang laki-laki. Juga nanti kalau sudah berkeluarga, kalau laki-laki kalau darah haid berarti tahu harus libur dulu ya. Kalau darah istikhadah lah ini boleh-boleh saja gitu ya hukumnya jawas menurut mayoritas ulama. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Tetapi tidak diberi keterangan ya sahih atau tidaknya. Kalau Imam Abu Dawud ya berarti di dalam Sunan Abi Dawud. Nah, di dalam Imam Abu Dawud ini kalau di dalam meriwayatkan di dalam kitab Sunannya tidak dijelaskan sisi kedhaifannya sebuah hadis, ya berarti hadisnya minimal hasan ya. Hadisnya itu makbul, minimal hasan. Nah, kalau Imam An-Nasa'i ini di dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Nah, Imam An-Nasa'i ini dikenal sebagai ulama yang ketat di dalam menyeleksi hadis ya. Yang dimasukkan ke dalam As-Sunan As-Sughronya atau Sunan Nasa'inya atau kitab Al-Mujtaba nama lainnya ya. Ini adalah yang sahih-sahih saja. Wa sahahahu Ibnu Hibbana. Nah, ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban, dimasukkan ke dalam kitab sahih beliau ya. Kitab sahih Ibnu Hibban. Wal Hakimu, dan dinilai sahih pula oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Jadi setidaknya 4 orang ulama ahli hadis menilai sahih, menilai hadis ini makbul ya. Wastangkarahu Abu Hatimin. Tetapi Imam Abu Hatim seorang kritikus hadis ya menilai hadis ini sebagai hadis yang mungkar. Ya, hadis yang mungkar. Hadis dhaif ya yang bertentangan dengan apa namanya? Hadis yang lain yang sahih. Ya, silakan. Yang izin silakan. Kenapa dianggap mungkar? Ya, ini karena ada ya seorang perawi ya. Hadis ini diriwayatkan dari Adi bin Thabit, dari ayahnya yang bernama Thabit. Dari ayahnya lagi, yaitu ayahnya Thabit ya. Wajaduhu ya la yu'raf. Hadisnya ini ya itu tidak apa kakeknya Thabit ini tidak diketahui. Tidak diketahui ya. Ghairu ma'ruf. Ghairu ma'ruf. Artinya ya majhul. Artinya majhul. Artinya secara sanad hadis ini ya dinilai dhaif oleh Imam Abu Hatim. Nah, nanti hadis ini ya kalau tidak salah bertentangan ya dengan riwayat yang lain ya. Nanti akan ada keterangannya. Waqad du'afa al-hadis Abu Dawud. Dan menurut pensyarahnya ya Imam Asy-Syaukani hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi saya belum ngecek juga di dalam Sunan Abu Dawud apakah Imam Abu Dawud menilai hadis ini dhaif ya atau seperti apa. Kalau di sini dijelaskan ya Imam Abu Dawud ya menilainya sebagai hadis dhaif. Nah, ini terjadi ikhtilaf ya di kalangan para ahli hadis. Apakah hadis ini termasuk hadis makbul atau hadis mardud, sahih atau dhaif. Ya, ini termasuk masalah ikhtilaf ya, masalah ijtihadiyah.
Oke, kita coba baca syarahnya. Wahadzal hadis fihi radul mustahadah ila sifatid dam. Hadis ini ya menunjukkan untuk mengetahui mustahadah, istikhadah, ya ini dikembalikan kepada ciri-ciri yang ada di dalam darah itu sendiri. Bi'anahu idza kana bitil kasifah fawa khaidun wa illa fahuwa istihadatun. Ya kalau tadi mengikuti penjelasan Nabi ya, kalau darahnya kuat maka dia haid. Kalau darahnya lemah, warnanya pudar, itu berarti istikhadah. Waqad qala bi asy-Syafi'iyyu fi haqqil mubtada'ati. Nah, ini dipakai oleh Imam Syafi'i ya sebagai pedoman bagi seorang perempuan yang baru pertama kali mengalami istikhadah ya. Biasanya bingung gitu ya. Biasanya bingung, tidak bisa membedakan mana darah haid dan mana daerah yang lainnya. Caranya sederhana, kalau darahnya kuat maka ya dia berarti haid. Kalau darahnya lemah berarti istikhadah. Nah, seperti itu. Hadis berikutnya wa fi hadisi Asma binti Umaisin inda Abi Dawuda wal tajlis fi mirkanin fa idza ra'at sufratan fawqal ma fal taktasil lidzuhri wal asri ghuslan wahidan wa taktasilu lil maghribi wal isya'i ghuslan wahidan wa taktasilu lil fajri ghuslan wahidan wa tatawaddau fima baina dzalika. Dalam Sunan Abi Dawud ada hadis lain yang punya apa namanya substansi yang mirip ya. Sumber sahabatnya beda. Kalau tadi adalah sahabat ya Fatimah binti Abi Hubeish. Kalau ini ya sahabatnya adalah Asma binti Umaish. Di mana ketika Asma binti Umaish ini mengalami itu gitu ya. Rasulullah cara ngajarinya untuk membedakan darah haid dan yang non haid adalah seperti ini. Wal tajlis fi mirkanin. Hendaknya engkau duduk di mirkan itu tempat menaruh pakaian ya. Al-ijanah allati tughsalu fiha thiyab, ember lah. Ya, masuk ke ember yang di sana ada air. Fa idza ra'at sufratan fauqal ma fal taktasil. Kalau dia melihat airnya itu ada kuning-kuningnya, fauqal ma ya di atas air. Fal taktasil, maka hendaknya dia mandi. Ya. Mandi lidzuhri wal asri. Untuk melaksanakan sholat duhur dan sholat asar sekaligus. Ghuslan wahidan, dengan sekali mandi. Artinya apa? Kalau warna yang keluar itu kuning, artinya termasuk darah yang dhaif, yang lemah gitu ya. Artinya darah istikhadah. Berarti orangnya sudah suci. Kalau sudah suci dia hendaknya ya kalau kebetulan sudah apa namanya sudah suci begitu, sudah masuk waktu asar misalnya ya, ya dia hendaknya mandi lalu menunaikan sholat asar, sholat duhur. Ya. Nah ini artinya menguatkan ya hadis tadi tentang faidza kana al akharu ya
Faidza kana al-akhor. Al-akhor berarti selain aswad yu'raf tadi itu, selain darah yang warnanya hitam pekat, ya merah pekat sampai ke hitam-hitaman. Nah, selain hitam pekat itu apa berarti? Di sini dikatakan sufroh, kuning. Ini termasuk ya tanda-tanda darah yang lemah. Artinya istighadah, bukan darah haid. Oke, jadi hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa taqtasilu lil maghribi wal isya'i ghuslan wahidan. Dan engkau mandi lagi ya untuk menunaikan sholat maghrib dan sholat isya dengan sekali mandi. Wa taqtasilu lil fajri ghuslan wahidan. Dan engkau mandi untuk melaksanakan sholat subuh dengan sekali mandi. Wa tatawaddau fima baina dzalika. Dan engkau melaksanakan wudhu ya di antara itu semua gitu ya, di antara itu semua. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Asma binti Umais. Beliau ini termasuk ya orang yang pertama masuk Islam, termasuk muhajirat ya. Pertama beliau dulu dinikahi oleh Imro'atu Ja'far, pernah dinikahi oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya ya Ali bin Abi Thalib. Artinya Asma binti Umais ini mantunya Abu Thalib ya. Hajarat ma'ahu ila ardil Habasyah. Sahabat Asma binti Umais ini pernah ikut suaminya hijrah ke Habasyah. Wa wulidat lahu hunaka auladan. Nah, di sana ya beliau dikaruniai banyak sekali anak. Minhum Abdullah. Di antaranya adalah Abdullah bin Ja'far. Tsumma lama kutila Ja'far tazawajaha Abu Bakrin As-Siddiq. Ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat dalam sebuah perang, jadi jandalah Asma binti Umais ini. Dan dinikahi kemudian oleh sahabat Abu Bakar. Faulidat lahu Muhammadan. Nah, dari Abu Bakar ini ya dikaruniai putra yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Ini nanti kalau di dalam peristiwa pembunuhan ya Sayyidina Utsman dikait-kaitkan ya. Beliau ini dikait-kaitkan karena termasuk orang yang ikut mendemo Sayyidina Utsman. Walamma mata Abu Bakrin tazawajaha Ali bin Abi Thalibin. Ketika sahabat Abu Bakar wafat, jadi janda untuk kedua kalinya, dinikahilah ya beliau oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Faulidat lahu Yahya. Nah, dari sana dapat putra yang namanya Yahya. Ya, putranya Yahya. Putranya Sayyidina Ali ini ya selain Hasan dan Husain ada juga ya namanya Muhammad. Aslinya ya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi biar distinktif gitu ya, bisa dibedakan bahwasanya dia bukan putranya Sayyidah Fatimah, diberi nama keluarga dari ibunya, yaitu dari suku Hanafiyah. Sehingga putranya Sayyidina Ali itu disebut sebagai Muhammad ibnul Hanafiyah. Nah, dari istrinya yang lain, ini yaitu Asma binti Umais ini, beliau juga punya putra, namanya Yahya. Yahya bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi hanya dikenal dengan nama Yahya saja. Ya. Nah ini
putra-putra ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari selain Sayyidah Fatimah. Dan Sayyidina Ali sepanjang menikah dengan Sayyidah Fatimah itu nggak pernah ta'adud, ya nggak pernah berpoligami. Baru setelah Sayyidah Fatimah meninggal dunia, ya menyusul ayahanda beliau, barulah ya Sayyidina Ali ini menikah lagi dan berpoligami. Ini perawi ya, profil perawi yang meriwayatkan tentang hadis ini. Bukan. Ya, silakan yang live. Oke, mungkin itu dulu teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada yang ingin dibahas. Tanya Pak Ustadz, ini boleh? Silakan Pak Suripno. Ya, ini tadi disebutkan istilah istikhadah dan haidhu. Itu bedanya apa tadi? Kalau istikhadah juga haid juga, haidhu juga haid juga kan? Iya, terima kasih Pak Suripno. Saya bisa tanya, Ustaz? Oh iya, silakan Bu Mariam. Tadi saya agak ngantuk-ngantuk, jadi agak agak kurang lengkap ininya pendengaran saya. Tadi kalau nggak salah, Ustaz menjelaskan ketika wanita itu istihadah, itu setiap kali akan mengerjakan sholat mandi, kalau tidak salah dengar saya. Begitu, Ustaz? Oke. Nanti coba saya jelaskan lagi. Apa saya salah dengar ya? Tadi yang saya tangkap sih gitu. Nah, selama ini yang saya pahami kan, Ya. karena saya kebetulan juga mengalami itu gitu, mengalami istihadah. Bahkan saya dari mulai masih gadis sampai puncaknya ya bisa dibilang hampir sepanjang ini, tapi nggak setiap bulan sih, kadang 3 bulan sekali itu. Dan banyak perempuan yang mengalami seperti itu ketika kami hidup di asrama, kami sering saling bahkan ya saling bertukar ini, ada yang ya variasi sih, ada yang tiga hari, ada yang 5 hari, bahkan ada yang sampai 10 hari gitu. Kadang ada yang tengah-tengahnya itu. Jadi ya kita sholatnya seperti biasa gitu. Yang penting hitungan kita adalah ketika sudah 15 hari masih keluar, yaitu dihitung istihadah gitu. Cuman kalau mandinya tidak gitu, hanya ketika kita mau mengerjakan sholat, sekalipun kita tidak batal wudhu, tetap kita wudhu lagi gitu, karena kan itu ketentuannya ya. Begitu Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Pak Suripno tentang haid dan istihadah ya.
haid dan istikhadah. Sebentar, saya cari colokannya dulu nih. Nah, ini dia. Pertama haid dan istikhadah, ya. Secara asal-usul kata memang sama. Dari kata haidun gitu ya. Ha, ya, dot. Ini biasanya berarti mengalir gitu ya, sesuatu yang mengalir. Ada istilah lain haud ya, yang artinya telaga. Ini hampir sama akar katanya gitu ya. Tetapi dalam penggunaannya kemudian dibedakan ya. Yang mengalir ini sama-sama darahnya, sama-sama dari kemaluan perempuan, tetapi beda ya. Kalau haid atau haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan pada waktu tertentu, dan itu adalah ya darah yang normal ya, yang sehat. Adalah darah yang normal. Nah, kalau istikhadah ini darah yang keluar dari kemaluan perempuan juga, tetapi ini penyakit tidak normal dan waktunya tidak bisa diprediksi di luar waktu-waktu yang ditentukan sebagai waktu haid tadi itu. Ya, secara bahasa asal usulnya sama, tetapi secara istilah ya, secara syarak itu berbeda. Dalam hadis tadi ya jelas dibedakan antara haid dengan istikhadah. Jadi secara syarak bahasanya syariat ya, bahasanya hadis ini dibedakan seperti itu. Jadi kalau haid intinya darah yang keluar pada waktu yang tertentu, ada jadwalnya ya. Kalau istikhadah ini di luar jadwal yang semestinya itu. Yang bisa saya coba jelaskan. Yang kedua pertanyaan dari Bu Maryam. Bu Maryam dulu pesantren mana, Bu? Saya tidak pernah pesantren, Ustaz, cuman ya baca-baca buku fikih Oh, kok tadi terjemah bilang di gitu ya. asrama. Oke, jadi kalau tadi yang saya baca itu adalah hadis, ya. Hadis bagaimana Rasulullah itu memberi saran kepada perempuan yang mengalami istikhadah. Tadi ya adalah hadis dari siapa? Asma binti Umaish. Di mana cara ngecek istiqadohnya dicek darahnya tadi itu, termasuk darah kuat atau darah yang lemah. Ya. Lalu kalau yang ternyata yang keluar di dalam apa namanya di sini adalah darah yang lemah, kuning warnanya. Karena itu Rasulullah kemudian memerintahkan untuk mandi, ya, untuk mandi. Faltak tasil lidzuhri wal asri ghuslan wahidan. Duhur asar ya itu dengan satu kali mandian. Isya maghrib dengan satu kali mandi. Subuh dengan satu kali mandi. Nah ini hadisnya seperti itu. Tapi
ketika itu diperintahkan oleh Rasulullah, di sini kan tadi dikatakan faltaghtasil lidzuhri wal asri. Ada fiil amarnya, faltaghtasil ya. Ada fiil amarnya. Nah, faltaghtasil kalau dalam ilmu usul fikih amr ini maknanya wajib. Artinya apa? Yang wajib mandi sekali untuk 2 kali sholatan. Ya. Kalau kita pakai secara ya tekstual, secara dohirnya. Tetapi ternyata ya para ulama berbeda pendapat, termasuk ya para sahabat itu berbeda pendapat. Maka ikhtalafa al ulama faruya an jama'atin minas sahabah wa tabi'in annahu yajibu alaiha al ikhtisal likulli sholatin. Ada sebagian sahabat, sebagian tabi'in yang berpendapat perempuan istikhadah itu harus mandi setiap akan melakukan sholat. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Wa dhahaba al-jumhuru ila annaha la yajibu 'alaiha dzalika. Mayoritas ulama mengatakan tidak wajib mandi setiap akan melaksanakan sholat ini. Ya. Nah, apa namanya? Lalu bagaimana memahami makna perintah tadi itu? Makna perintah dalam faltaghtasil. Nah, itu adalah untuk kesunahan, mandub saja ya. Innal ghusla mandubun biqorinati adami amri Fatimata bihi waqtisarihi ala amriha bil wudu'i fal wudu'u huwal wajibu wa qad janaha asy-Syafi'iyyu ila hadza. Nah, apa dalil ya argumen bahwa faltaghtasil perintah dalam hadis ini ya bernilai sunnah saja. Ya, apa dalilnya? Dalilnya itu ya hadis sebelumnya. Hadisnya Fatimah binti Abi Hubaysh. Yang mana Rasulullah tadi ya mengatakan faidza kana al-akharu fatawaddoi. Kalau darahnya lemah, artinya darah istikhadah, fatawaddoi, wudu saja, nggak perlu mandi. Ya. Nah ini menunjukkan di satu sisi Nabi memerintahkan seorang sahabiah yang mengalami istikhadah untuk wudu saja. Tetapi sahabiah yang lain diperintahkan untuk mandi. Nah, berarti ada ikhtilaf, ada 2 perintah yang berbeda. Nah, berarti bisa dipahami yang memerintahkan untuk mandi itu artinya hanya anjuran saja. Ya, hanya untuk anjuran saja. Lebih baik mandi. Ya, sunnah. Nah, dengan demikian ya sebenarnya wudhu saja seperti yang dilakukan oleh ibu dan teman-temannya ya itu sudah cukup pakai hadisnya Fatimah binti Abi Hubaysh tadi itu. Ya, sudah cukup lah. Dan yang kita pahami selama ini ya sudah benar artinya. Sudah benar. Mungkin itu Bu Maryam. Oke, terima kasih Ustaz. Yang lainnya mungkin silakan. Satu lagi Pak Ustadz, kalau nggak ada yang nanya. Ya, Pak Suripto. Ini saya tanya kaidah nahwu lah, barangkali saya hasil belajarnya gitu. Iya, silakan. Kalau benar atau salah ya tinggal dibenerin gitu aja. Saya mau garis bawahi kata-kata di sini. Faltaghtasil lidzuhri wal asri huslan wahidan. Nah, yang saya garis bawahi di sini huslan wahidan. Huslan ini kalau nggak salah menurut saya itu maf'ul mutlak. Karena dia hadir daripada ghusala taghtasil huslan.
Kemudian dia bermakna taukid lah atau penekanan gitu ya. Wahid dan di sini sebagai tamyiz gitu. Kira-kira benar nggak gitu? Ini apa analisa saya dari Iya, I'rab ya iya. gitu. Siap. Baik. Jadi mungkin cara membacanya, saya tadi lupa membacanya bagaimana ya. Ghuslan atau Ghoslan? Hoslan. Kalau tertulis ini Hoslan. Ghoslan di- ya. Kalau di buku Jadi saya Hoslan. kalau di dalam pelajaran fikih ya, biasanya dibedakan antara ya mandi dengan membasuh. Kalau Iya. bahasa Arabnya mandi itu ghuslan. Dibaca domah ghainnya ghuslan. Soalnya ya artinya domah. Ini kalau Ghosala ini yaksilu ghuslan ya. Kalau untuk membasuh ya itu pakainya ghuslan, dibaca fathah. Gho. Jadi itu pertama. Yang kedua terkait posisi i'rab tarkib dari kata ghuslan ini. Betul ya bahwa kata ghuslan ini adalah berposisi sebagai maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak. mutlak, Fal ya. yaktasil ghuslan ya. Fal yaktasil ghuslan. Dengan mandi gitu ya. Dan kata setelahnya wahidan itu bisa diposisikan sebagai sifat dari ghuslan tadi. Bisa juga maf'ul mutlak kedua. Bisa jadi maf'ul mutlak kedua. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ghuslan ini ditunjukkan untuk lil marroh. Ya, untuk menunjukkan bilangan. Ini mungkin saya berbeda analisisnya dengan Abbas Suripno ya. Kalau Abbas Suripno tadi ghuslan ini untuk taukid ya. Yeah. Kalau saya lebih melihatnya sebagai penunjuk lil marroh. Jadi maf'ul mutlak itu ada yang berfungsi takkid menguatkan kalimat sebelumnya, ada yang berfungsi untuk menerangkan ya tingkah pola ya cara dari kata kerja sebelumnya, bisa juga menunjukkan lil marroh jumlah bilangan. Nah, kalau saya lihat di sini ini lil marroh apa? Yang saya pahami begitu. Ya tidak apa-apa berbeda begitu. Namanya juga belajar gitu ya. Iya. Itu mungkin pendapat saya pribadi. Yes. Yang lainnya mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi silakan atau sudah cukup. Ya, makasih banyak nih. Jadi kata saya juga jadi tambah wawasan gitu, ada lil marroh itu berapa kali gitu, marrotain 2 kali. Ya. Salah sama roh 3 kali kan gitu. Ini kan Ya. wahidan berarti sekali. Ya, sama betul. dengan marroh. Terus lan marroh gitu. Iya, jazakallah khair. Sama-sama. Baik, mungkin sudah cukup teman-teman. Iya. Mari kita tutup ya kajian kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah dengan disertai harapan ya semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita. Nambah ilmu ya, nambah semangat, nambah benar ibadahnya. Ya, wawasan lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dari saya
dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz. Kami Terima kasih banyak, Ustaz. saya pamit kondurin.